Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afwan kepada seluruh peserta. Terjadi masalah di tengah perjalanan ya. Lagi asik-asik ya menjelaskan pelajaran. Ternyata Zoom-nya belum di upgrade lagi. Alhasil putus. Ana sudah menghubungi admin, ternyata tidak dihubungi. Akhirnya Ana pakai yang Zoom yang lain ya, ikhwah. Eh, ala kulihal ikhwah, Afwan ya, maaf sudah menunggu lama. Ana dari tadi berusaha untuk cepat. Qadarullah. Semoga itu semua tidak menghalangi dan tidak memutuskan semangat teman-teman sekalian untuk belajar. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Pembahasan kita tadi sampai sini ya. Pembahasan kita tadi, insya Allah Anda lanjutkan teman-teman ya. Adapun pembahasan Anda barusan, insya Allah Anda tetap kirimkan di YouTube ya. Sudah tersimpan meskipun hanya beberapa menit. Nanti mungkin untuk pertemuan ketiga sekarang mungkin ada dua file ya, ada dua rekaman. Rekaman pertama tadi yang mungkin sekitar belasan menit. Ya, rekaman kedua ini insya Allah akan kita sempurnakan. Nah, teman-teman, barakallahu fikum. Ilmu nahu, ya. Ilmu nahu itu sudah Anda sebutkan tadi definisinya. Kemudian, dalam ilmu nahu, ya, itu terdiri dari tiga kata. Ya. Jadi dalam ilmu nahu ada tiga kata. Anwa'ul kalimah, ya. Jenis-jenis kata. Pokoknya kapanpun teman-teman dapati sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari tiga jenis ini ya. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Anak ulangi teman-teman. Kapanpun teman-teman dapati dalam sebuah kalimat bahasa Arab nanti tidak akan keluar dari tiga jenis ini. Apa itu? Pertama isim. Kemudian apa itu fiil? Fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja. Iya. Kemudian huruf. Huruf ini apa namanya? Bisa diartikan sebagai kata bantu ya. Kata bantu. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum ya. Sesaat lagi kita akan berkenalan dengan apa namanya? Dengan tiga jenis kata ini ya. Pertama isim ya. Isim ini kata yang pertama, yang kedua fiil ya, kata kerja, kemudian huruf atau kata keterangan ya, bisa juga kita terjemahkan dengan kata keterangan. Nah, kalau kita mengetahui makna atau ciri dari ketiga kata ini, baik isim maupun fiil maupun huruf, nanti kita bisa membedakan antara satu sama yang lainnya. Taib. Sekarang kita akan masuk ke kata yang pertama ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada tiga ya, anwa'ul kalimah. Nanti kalau teman-teman belajar nahwu di tingkat lanjutan nanti ada pembahasan anwa'ul kalimah, kata jenis-jenis kata. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah huruf ya. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata keterangan. Sekarang kita masuk ke kata yang pertama, yaitu isim. Isim itu secara makna ya, di sini ada beberapa hal yang ditulis, yang diberikan oleh penulis ya. Arti isim yang pertama adalah nama ya, dia menunjukkan alamiah ya, menunjukkan nama. Yang pertama nama benda,
Nama benda seperti maktabun, meja. Kemudian yang kedua, nama orang seperti Ali, alamiah ya. Kemudian yang ketiga, nama hewan seperti kitun. Yang keempat, nama tumbuhan seperti syajarotun, pohon. Kemudian nama yang kelima, nama tempat, Makkah. Nah, kelima jenis ini teman-teman sekalian, dia adalah merupakan nama, ya, merupakan nama. Nah, orang, Ali, nama hewan, itu, nama tempat, Makkatu. Nah, ini apa namanya? Isim yang bermakna nama. Dan nama itu bisa nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat. Itu isim yang bermakna nama. Sekarang kita beranjak ke isim yang bermakna kata ganti. Seperti huwa, dia. Apakah kata ganti ini hanya satu? Enggak. Kata ganti itu banyak, ikhwah ya. Sebagaimana yang telah antum ketahui semua. Ini disebutkan satu dalam rangka memudahkan saja ya. Agar pembahasannya tidak panjang. Tapi cukup memberikan satu contoh saja. Yaitu huwa, dia. Kemudian isim yang bermakna kata tunjuk ya. Biasanya kita namakan dengan isim isyarah. Kalau yang kedua ini kita namakan dengan isim domir. Yang ketiga kata tunjuk atau isim isyarah. Seperti hadhihi. Ya. Apakah hanya hadhihi ini saja kata tunjuk? Enggak, banyak ya. Seperti hada, hadani, haulai dan seterusnya. Di sini disebutkan satu saja dalam rangka untuk memudahkan ya, seperti itu teman-teman. Kemudian isim yang bermakna angka. Angka ini masyhur ya. Kita sudah tahu ya. Wahid, isnani, talasah, arba'ah, khomsah, sittah, saba'ah, dan seterusnya. Itu angka. Dan angka itu termasuk isim. Nah, jadi teman-teman bermakna empat hal. Yang pertama bisa bermakna nama, bisa bermakna kata ganti, isim domir, bisa juga bermakna kata tunjuk, isim isyarah, bisa juga bermakna angka. Ya, kalau dia isim yang bermakna nama, ya bisa bisa nama orang, bisa nama hewan. Nah, itu ya teman-teman ya. Isim atau kata benda ditinjau dari segi makna atau arti ya. Bisa nama, bisa kata ganti, bisa kata tunjuk, bisa angka. Kemudian kita akan berkenalan dengan ciri-cirinya. Teman-teman sekalian barakallahu fikum, kalau teman-teman bisa bisa mengenali ciri-cirinya, itu bisa membedakan dia dengan dua kawannya. Jadi kuncinya adalah kenali isim dulu, nanti insya Allah dua yang sisanya itu pasti bisa kita bedakan. Ya, asalkan tanda-tanda isim ini bisa kita ketahui dengan baik. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada praktek ya. Kita akan me, memilih ya mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Seperti itu teman-teman barakallahu fikum ya. Ciri isim yang pertama, dia bertanwin ya, dia bertanwin. Dan ini kekhususan atau khosois al-asma ya. Ini termasuk kekhususan isim yang tidak dimiliki oleh dua kawannya. Fiil itu nggak ada yang bertanwin ya. Kemudian huruf nggak ada yang bertanwin. Yang bertanwin itu hanya isim, kata benda. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berawalan al ya, berawalan al. Seperti asyajaratu, asyajaratu. Baik dia alif sini alif lam komariah maupun alif lam syamsiyah. Tapi dia termasuk tanda isim ya. Jadi yang pertama teman-teman ya, dia tanda isim yang pertama tanwin ya. Qalamun, zaidun, baitun. Pokoknya yang diakhiri dengan nun sakinah, nun sukun itu artinya tanwin ya. Tanwin secara bahasa sebagaimana yang disampaikan para ulama nahu adalah at-taswid ya. At-tanwin ay at-taswid, suara ya.
Kemudian tanda isim yang ketiga al-jar. Al-jar. Al-jar ya. Al-jar ini dia termasuk jenis i'rab. Jadi i'rab itu ada empat. Yang pertama ar-rafa, an-nasab, al-jar, al-jazm. Nah, al-jar di sini adalah keadaan sebuah isim yang dimasuki oleh amil jar. Amil jar itu apa aja? Banyak ya. Di antaranya itu huruf jar. Huruf jar. Amil jar yang lain juga bisa mudhof ya, menurut pendapat yang sahih. Taib. Al-jar di sini simpelnya ya teman-teman ya, dia didahului oleh huruf jar. Huruf jar pada kata bismillahi di sini adalah alba. Alba ya. Ba di sini adalah huruf jar. Apa? Dia bisa menjarkan isim setelahnya. Menjar di sini dalam artian dia bisa menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Itu simpelnya. Meskipun bukan hanya kasroh ya, tapi dia bisa juga dengan pengganti kasroh. Bismi. Kenapa ismi di sini bisa berharokat kasroh? Karena ada huruf jar, yaitu alba. Nah, bismillahi inilah al-jar. Dia dimasuki oleh amil jar, huruf jar, yaitu ba. Bismillahi. Kalau nggak ada al-jar, kalau nggak ada huruf jar, kita baca ismu. Ismullahi. Ismu, mimnya berharokat domah. Karena dia dimasuki oleh amil jar, yaitu alba, maka mimnya wajib dibaca, diberikan harokat kasroh. Jadi bismillahi. Kemudian tanda isim yang keempat ya dimasuki huruf jar. Sebenarnya nomor 3 dan nomor 4 ini sudah sepaket ya. Ini apa namanya metode yang diberikan oleh Ibnu Ajurum ya. Bisa teman-teman lihat di matan Ajurumnya. Beliau memasukkan tanda al-jar dan dimasuki huruf al-jar. Meskipun ya banyak dikritiki oleh syurrah ya, para pensyarahnya. Banyak yang mengkritik eh, pernyataan beliau. Ada yang mengatakan cukup dengan memberikan aljar aja, nggak usah dimasuki huruf jar. Karena aljar itu sudah mencakup di dalamnya dimasuki huruf jar. Jadi seperti pemborosan kata. Ya, ala kuliah seperti itu ya. Ibnu Ajurum dikritiki oleh para syurrah. Ya ada yang membela Ibnu Ajurum dengan mengatakan bahwa nomor 4 ini dimasuki huruf jar ya dalam rangka memudahkan pemula ya. Yang namanya pemula butuh yang simple-simple ya. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum. Jadi tanda isim itu yang disebutkan di sini ada 4 ya. Tanwin. Kapanpun teman-teman dapati sebuah kata bertanwin, dia isim, kata benda. Kemudian berawalan dengan al. Kapanpun teman-teman dapati sebuah kata yang diawali dengan al, maka dia adalah isim ya. Kemudian al-jar. Al-jar itu ya dimasuki oleh huruf jar atau bisa juga dia sebagai mudhof ya. Sebagai mudhof nanti kata setelahnya berharokat kasroh sebagai mudhof ilaih ya. Seperti itu teman-teman sekalian barakallahu fikum. Sekarang kita berkenalan dengan jenis kata yang kedua. Ana ulangi ya kawan-kawan. Dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ya. Ini kita berkaitan dengan kata ya. Imma dia isim, imma dia fiil, imma dia huruf. Nggak ada jenis keempat ya. Bahkan Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatrun Nada, beliau mengatakan sekiranya ada jenis keempat, pastilah para ulama sebelum beliau sudah ada yang menyebutkan jenis keempat. Tapi kenyataannya tidak ada. Meskipun ada pendapat yang masukkan jenis keempat ini adalah isim fi'il. Tapi isim fi'il itu dikritiki juga para ulama. Isim fi'il itu sebetulnya adalah isim, bukan fi'il. Tapi dia isim, tapi mengandung makna fi'il. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hisham. Meskipun ada yang berpendapat ada jenis keempat, maka itu pendapat yang bukan mu'tabar ya. Pendapat yang tidak masyhur. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke fi'il. Fi'il itu apa sih maknanya? Maknanya pertama kata kerja. Ya, ini masyhur ya. Makna yang sering kita dengar. Kata kerja. Contohnya apa? Darosa, belajar. Kata kerja.
Kemudian makna fiil yang kedua apa? Aktivitas. Ya, aktivitas kita sehari-hari. Ya namu, tidur. Dia sedang tidur. Nah, jadi untuk makna fiil, Anda rasa jelas ya. Kita semua insya Allah mudah lah untuk mengenali fiil. Ya, fiil itu kata kerja. Ya, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Tidur, makan, belajar, itu kata kerja. Di sini darosa belajar. Kemudian di sini aktivitas yanamu. Yanamu juga fiil, fiil mudhari'. Yanamu fiil mudhari', darasa fiil madin. Kalau fiil madin itu kata kerja yang lampau. Yanamu fiil mudhari' kata kerja yang mengandung makna akan datang atau sedang dikerjakan ya. Karena dia mengandung hal dan istiqbal. Setelah kita berkenalan dengan makna fiil teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke tanda-tanda fiil. Nah, kalau kita bisa mengenali tanda-tanda fiil, kita bisa juga membedakan dia dengan tanda isim sebelumnya dan huruf. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke tanda fiil. Tanda fiil pertama, dia dimasuki oleh kod ya. Kod. Kod itu ya bagaimana disampaikan para syurah ya, baik pensyarah matan ajrumiyah maupun matan mutamimah ajrumiyah dan matan-matan sejenisnya, bahwa qad itu bisa memiliki berapa makna ya. Bisa qad ditahqiq ya, bisa juga qad ditakrib. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari nanti ada lagi maknanya ya. Jadi ada rinciannya. Kalau qad secara umum ya kita terjemahkan saja di sini karena dia masuk ke fi'il madhin. Jadi qad di sini bisa bermakna ditahqiq ya, artinya adalah sungguh. Sungguh. Contoh, qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah menang kaum mukminin itu. Sungguh telah menang orang-orang mukmin itu. Ya. Qad di sini dimaknai sungguh atau litahqiq. Satu itu sajalah biar lebih mudah ya. Sebenarnya maknanya masih banyak. Kemudian di sini maknanya qad tabayyana, artinya adalah sungguh telah jelas. Tabayyana di sini telah jelas. Sungguh telah jelas. Kemudian tanda fiil yang kedua, saufa dan asin. Saufa dan asin. Kemasukan sin dan saufa. Saufa itu harfu taswib ya teman-teman ya. Maknanya akan. Saufa di sini maknanya akan, tapi istiqbaluhu ba'id ya, tapi masa depannya jauh. Berbeda dengan asin, sin ini harfu tanfis ya, istiqbaluhu qarib. Istiqbaluhu qarib. Jadi perbedaannya ketika teman-teman misalkan bilang saufa anamu, aku akan tidur. Tapi rentang waktunya itu jauh. Bisa jadi dia akan tidur itu besok. Tapi ketika teman-teman mengatakan sa'anamu, aku akan tidur. Artinya adalah 5 menit kemudian dia akan tidur. Jadi seperti itu ya. Dalam Al-Quran ada, sering kita dengar. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, mereka nanti akan mengetahui. Kapan? Nanti. Ya setelah terjadi hari kiamat nanti. Baru mereka merasakan. Kalau sekarang belum. Karena rentang waktunya jauh. Seperti itu. Kemasukan sin dan saufa. Contohnya itu sayaqulu. Artinya adalah dia sedang berkata. Saufa ta'lamu. Saufa ta'lamu. Artinya adalah dia atau kamu akan mengetahui. Ya. Nanti yang membedakannya adalah korinahnya ya. Iya. Jadi dari dua kata ini bisa kita simpulkan sayaqulu ini masa depannya dekat. Dia akan berkata. Artinya adalah 5 menit kemudian dia akan berkata. Tapi kalau kita katakan saufa ta'lamu, kamu akan mengetahui kapan? Ya bisa jadi 2 hari yang akan datang, atau 1 pekan akan datang, atau 1 bulan untuk rentang waktu yang jauh. Nah, Afwan ini siapa yang nyoret-nyoret ya? Bisa dihilangkan dulu ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tanda fiil yang ketiga kawan-kawan sekalian ya, bertemu tak taknis as-sakinah.
Mana tak tanis asakinah? Tak sukun, tak sukun. Kalau teman-teman sekalian bertemu dengan sebuah kata dan diakhiri dengan tak itu sukun, maka bisa kita pastikan dia fi'il. Dia fi'il. Roja'at artinya adalah dia telah pulang atau dia telah kembali. Roja'at. Berarti kata ini adalah kata ini adalah fi'il. Seperti itu. Kemudian tanda fi'il yang keempat bertemu nun jamak niswah. Maksudnya adalah dengan adanya nun ini kita bisa mengetahui bahwa dia adalah fi'il, ya. Maknanya apa? Nun ini menandakan bahwa dia jamak. Jamak, ya, lebih dari dua. Perempuannya itu terdiri dari 3 orang dan seterusnya. Nah, contohnya apa? Yaktubna. Yaktubna. Mereka perempuan sedang menulis atau akan menulis, ya. Mana nun jamak niswahnya atau nunul inasnya? Ini nunul inasnya, ya. Apa itu nun ini? Nun di sini adalah domirnya, ya. Domirnya yaktubna, kata gantinya. Iya. Jadi namanya nunu al-inas atau nunun niswah biasanya, ya. Nunun niswah, nun perempuan. Iya, seperti itu teman-teman. Yaktubna. Nun di sini nunu an-niswah atau nunu al-inas harfun dalun ala al-inas. Ya, yaktubna bertemu tanda fi'il keempat bertemu nun jama' an-niswah. Yaktubna. Nah, yaktubna ini bisa kita pastikan dia adalah fi'il. Kenapa? Karena dia digandengkan dengan nunun niswah dan nunun niswah di sini afwan ya, bukan harfun dalun ala jam'i al-inas, tapi dia memang domir, ya, isim domir, kata kata ganti, ya. Nun di sini kata ganti, ya, kata ganti untuk perempuan, ya, untuk perempuan. Nah, kemudian, ya, kapanpun kita dapati teman-teman sekalian, ya, ada kata yang kemasukan qad, ada kata yang kemasukan saufa atau sin, ada kata yang kemasukan tak ta'nis as-sakinah, ada kata yang kemasukan nunun niswah, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah fi'il, ya. Nanti tinggal kita telusuri lagi apakah dia fi'il madin, apakah dia fi'il mudhari'. Nah, kemudian kita masuk ke jenis kata yang ketiga. Jenis kata yang ketiga ini adalah kata yang paling miskin, ya. Karena kalimatun dalat ala kalimatun dalat fi ghairi maknaha, ya. Dia tidak bisa apa namanya? Katanya itu tidak bisa sempurna maknanya kecuali jika digandengkan dengan dua kawannya, ya. Jika dia digandengkan dengan dua kawannya, fiil atau isim, barulah dia menjadi kata yang sempurna atau maknanya sempurna. Misalkan min. Min artinya apa? Min itu artinya ibtida'u al-ghayah, ya. Asal maknanya sebagaimana disampaikan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Awamil Al-Mi'ah. Ibtida'u al-ghayah artinya adalah dari atau mulai, ya. Nah, min ini tidak bisa dipahami. Artinya apa? Kok dari? Kok dari artinya? Nah, makna min ini ibtida'u al-ghayah bisa sempurna jika dia digandengkan dengan dua kawannya, ya. Misalkan ana min
Depok. Ana min Depok. Barulah min di sini maknanya sempurna. Ya, karena sudah digantengkan dengan salah satu di antara dua kawannya. Imma isim atau fi'il. Nah, jadi yang dimaksudkan huruf di sini adalah huruf ma'ani ya, bukan huruf mabani. Kalau huruf mabani itu huruf hijaiyah. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Itu huruf mabani. Huruf mabani tidak memiliki makna. Huruf yang kita maksudkan di sini adalah huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Seperti huruf jar, huruf atof. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang ciri. Oh iya. Huruf itu maknanya apa? Huruf itu maknanya adalah kata tugas atau kata bantu atau kata keterangan. Ya, min misalkan. Min itu artinya dari ya, meskipun maknanya banyak ya. Tapi kita pilih makna yang simple saja. Min artinya dari. Kemudian cirinya apa? Cirinya itu ya ini Anda ngambil pendapat yang banyak ya, pendapat yang masyhur bahwa ciri huruf itu adalah dia tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa pula menerima tanda fiil. Ya. Dia nggak bisa menerima dua tanda ini, maka dia adalah huruf. Ada juga yang mengatakan seperti Abdullah Al-Ashmawi dalam hasyiahnya terhadap matan Ajrumiyah, beliau mengatakan bahwa tanda huruf itu al-adamiyah, nggak ada, ya, nggak ada tandanya. Baik, fa'ala kulli hal ikhwas sekalian, tanda isim ada berapa tadi? Ada empat. Pertama dia bertanwin, kedua dia berawalan al, ya, berawalan alif lam. Yang ketiga dia kemasukan amil jar, ya. Tiga dan empat ini sama saja. Adapun fiil kawannya yang satu ini tandanya apa? Pertama dia kemasukan qad, tanda yang kedua dia kemasukan asin, saufa, tanda yang ketiga dia kemasukan atau bertemu tak tanis as-sakinah rojaat. Yang keempat dia bertemu dengan nunu an-niswah atau nunu al-inas ya. Nun di sini adalah isim domirnya. Isim domirnya atau kata ganti. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum, adapun huruf dia mananya kata tugas atau kata bantu, contohnya adalah min, dari, adapun cirinya dia tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa pula menerima tanda fiil. Seperti itu teman-teman sekalian. Eh, coba anak tanya dulu nih sebelum praktek. Ustazah Reni, Ustazah Reni, hadirah. Ya Ustadz. Ustazah Reni, coba sebutkan jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa biji? Jenis kata ada fiil, isim, dan huruf. Huruf. Masya Allah. Mumtazah. Betul ya? Kelas? Iya. Suaranya ada nggak? Ya, ada. Baik. Masya Allah Mumtazah. Barakallahu fiik. Ya, Ustadz. Kemudian A. Yusuf Rizal. Eh, sebutkan makna isim, Sat. Makna isim. Sim, makna, nama, Iya. kata ganti, kemudian kata tunjuk, dan angka. Iya. Contohnya apa? Contohnya, kata ganti, dia, buah, kata tunjuk, tadi, atau ini, angka, sabah, tujuh. Nah, angka ya. Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Ustadz Imam Badrul. Sebutkan tanda isim, Ustadz. Tanda isim. Gampang, insya Allah. Tanda Contohnya juga ya. tanda isim ada 4. Yang pertama tanwin,
seperti Zaidun. Iya. Kedua, diawali oleh alif lam seperti al-masjidu. Kemudian yang ketiga, jer seperti Iya. bismillah yang Allahinya, hi. Iya. Kemudian keempat dimasuki huruf jer seperti contoh eh, ilal masjid, ilal masjidi. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ustazah Tri Lydia Stuti. Masya Allah siap ditanya nih. Ah, Ustaz. apa makna fi'il, Ustazah? Tafadhali. Fiil maknanya kata kerja, aktivitas, kata kerja dan aktivitas. Kata kerja contohnya eh, belajar atau darosu. Mm-mm. Kalau aktivitas eh, ya naum, tidur. Nama ya namu ya. Kalau naum dia jatuhnya Nama. di isim ya. Masdar ya. Oh, iya. Iya. Ustaz. Nah, Ya, baik. ya namu. Nam ya namu atau nama ya namu. Baik. Ya namu. Bentar anak Baik. kirim ini dulu ya. Kirim modul nahunya. Ada modulnya. Pernah lupa. Syukuran Ustaz. Afwan. Sudah anak kirim ya. Modul ilmu nahu ya. Untuk nahu sorof insya Allah kita menggunakan modul ini ya. Bisa teman-teman sekalian lihat di grup. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum ya. Sekarang kita masuk ke tanda fiil. Taib. Ustadz Abdurrahman Salihin. Tafadhal Ustadz. Apa itu tanda fiil Ustadz? Tanda fiil yaitu kemasukan kod, Ya, sahih. kemudian kemasukan saufa yang artinya akan tapi dengan masa yang jauh atau lama jaraknya. Nah, Kemudian kemasukan sin yang berarti akan cuma jaraknya dekat. sahih. Kemudian, Contohnya saya kulu, kemudian saufa ta'lamu. mm-mm. Kemudian bertemu dengan taknis sakinah. Baik. Contohnya rojaat. Mm-mm. Kemudian bertemu dengan nun jamak niswah. Iya. Contohnya yaktubna. Nah, Masya Allah, sahih. Sekalian huruf Ustadz. Huruf. Apa itu huruf? Huruf itu adalah kalimat yang em, tidak memiliki tanda dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus di harus ada temannya. Nah, sahih. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Contohnya seperti min, ila. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Ustadz. Bentar. Sekarang kita praktek ya, ikhwah ya. Share dulu. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Nah, insya Allah jelas ya. Nah, teman-teman sekalian, coba Ana minta dari Ustadz Hadi. Tafadhol Ustadz, bisa dibacakan dulu yang atasnya. Nah, Ustadz, silakan bisa dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Nah, bacakan dulu Ustadz. Al-imla'ul i'tibariyul awwalu. Baik. Mana di antara tiga kata ini yang isim Ustadz? Yang isim Ustaz. Nah,
Kayaknya isim semua ya, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya ragu nih. Ya, Anda Ustaz, kata karena ada kayak alif lamnya, Ustaz. Ada sahih. alif lam. Nah, ahsanta. Al-imla'u al-ikhtibariyu al-awalu, ketiga kata ini isim. Kok bisa Ustaz? Nah, ada alif lam. Al-imla'u al-ikhtibariyu al-awalu. Nah, ahsanta Ustaz. Barakallahu Ustaz. fiik. Baik. Al-Ustaz Randi. Al-Ustaz Randi. Hadir? Hadir. Nah, bisa dibacakan dulu Ustaz. Ini. Ana min usratin kami. Masih belum lancar, Ustadz. Kamiruniyatin. Kameruniyatin muslimatin. Nah, Hmm, mana? Coba eh, coba keluarkan di sini fiil. Yang yang us yang usratin, Ustadz. Usrotin fiil. Apakah betul dia fiil? Usrotin ada tanwinnya. Apakah dia fiil? Bukan. Usrotin ada tanwinnya. Tanwin Iya, ciri isim atau fiil? Ciri ciri isim. Ya, bertanwin. Taib. Kemudian kamiruniyatin muslimatin itu isim fiil atau huruf? huruf. Isim. Kok bisa Ustaz ada tanwinnya? Ini tanwinnya. Tuh. Kasrotani. Kasrotani dua kasroh itu tanwin. Kamiruniyatin. Tin. Ini kan kasrohnya ada dua. Itu tanwin. Ya. Contoh lain Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau bahasa kita itu dommatani, fathatani, kasrotani itu semua tanwin. Iya. Muslimatin juga isim. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Nah, Barakallahu fiik. baik. Al-an Ustazah Ilat Ihad. Ustazah Ihad, tafadhali. Ustaz hadirah. Bisa dibacakan dulu ini kalimat ini. Bismillah. Kuntu atamana an ata'allamal lughatal arabiyyati. Ti atau ta? Lughatal arabiyata. Arabiyata ya, sifat untuk al-lughata. Baik. Coba di sini ada nggak fiil? Ada Ustaz. Mana? Kuntu. Kuntu ya, kuntu ini fiil ya. Ya. Karena fiil kuntu ini asalnya kana, yang kana itu dia bisa menerima tak taknis ya. Ya meskipun di sini tidak ada tak taknis, tapi dia bisa menerima tak taknis. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarahnya ya. Kalau kita dapati ada suatu kata tidak ada di situ tandanya, tapi kalau dia bisa menerima tanda yang lain, berarti dia termasuk isim ya, atau Iya. fiil gitu ya. Nah, Iya. baik. Apakah masih ada fiil di sini? Ada Ustaz. Apa? Ta'allama Ah? atau ata'allama atau dan atamanna. Iya, atamanna dan ata'alama. Karena atamanna ini bisa menerima tak ta'nis ya, meskipun di sini nggak ada tak ta'nis, tapi dia bisa menerima tak ta'nis ya. Kalau bahasa Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu biqabuli ahadi biqabuli ihda alamatiha ya, dengan
bisa menerima salah satu tandanya. Jadi dia bisa menerima tak taknis. Jadi tamannat, dia mengandai-andai atau berangan-angan. At-ta'allam, at-ta'allam juga fiil, dia bisa menerima tak taknis, ya, tak taknis. Nah, dan di sini juga fiil mudhari' ya. Karena ada yang berpendapat bahwa fiil mudhari' itu dia bisa didahului oleh ahrufu al-mudhara'ah. Baik, apakah ada di sini ada Ada isim? Ustaz. Mana? Al-lughatal al-arabiyata. Baik. Nah, apa tandanya? Diawali al. Nah, Masya Allah. Ustazah, barakallahu fiik. Ustazah Huri, Syukran. Ustazah Huri, baik. Ustazah Salma, Ustazah Salma, Iya Ustaz, coba lughat baca namanya kali ini. al-Qur'anil karimi li afhamah. Baik. Apakah di sini ada fiil? Apakah di sini ada fiil? Hmm, fi'il nggak ada, Hmm? nggak ada Ustaz. Ada. Li'afhamahu. Iya, ini fiil mudhari', ya. Ini kalau kita lepas lamnya, afhamu. Afhamu bisa kita berikan sin dan saufa. Sa'afhamu atau saufa afhamu. Iya, lam di sini adalah lamu at-ta'lil, ya. Kalau Ya, kita lepaskan lamnya jadi afhamu. Nah, bisa kita berikan sin sa'afhamu atau saufa afhamu. Nah, apakah di sini ada isim? ada Ustaz. Apa itu? Al-Qur'anil Karim. Al-Qur'ani Al-Karimi. Kenapa? Apa tandanya? Ada alif lam. Ada alif lam. Tanda yang lain ada nggak? Tanda yang lain apa? Al- Al-jar. oh ya, itu Al-jar. kasrah itu. Mengangkat kasrah. Sahih. Iya, seperti itu. Nah, eh, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Akan kerasa faedahnya belajar nahu kalau kita praktekkan. Definisi al-jar. Jadi jar itu simpelnya dia salah satu jenis i'rab, ya. Salah satu jenis i'rab yang dimana dia dimasuki oleh amil jar, ya. Jenis i'rab yang dimasuki oleh amil jar atau keadaan suatu kata yang dimasuki oleh amil jar. Itu dia. Simpelnya. Nah, Masya Allah barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Anda rasa cukup ya untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi sebelum itu Anda mau ambil dokumentasi dulu ya. Dokumentasi dulu. Berikan senyuman terbaik Anda. Bentar. Baik. Apa? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Afwan, malam ini ada kendala tadi, sehingga banyak mengambil waktu teman-teman sekalian.
Jika ada pertanyaan bisa japri ya, sehingga tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Kita mau istirahat. Afwan, malam ini mengganggu waktunya. Barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.